Oke, bertemu lagi dengan Mr. Ben. Jadi sekarang kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Jadi kali ini sudah materi ketiga ya. Nah, jadi yang belum nonton video sebelumnya ini sudah kemarin sudah ada yang 01 dan 02 ya. Nah, sekarang ini 03. Persamaan trigonometri sederhana lanjutan. Jadi lanjutannya maksudnya akan mengcover yang persamaan trigonometri sederhana yang sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk persamaan trigonometri yang nantinya kita akan bisa bawa ke bentuk dasar begitu ya. Oke, mungkin saya akan review terlebih dahulu bentuk dasar gitu ya. Oke, jadi bentuk dasar dari persamaan trigonometri itu ada sin X sama dengan sin A, berarti kan dia ada dua versi jawaban ya. Jadi X sama dengan A ditambah dengan kelipatan 360. Satu lagi adalah sinus di positif di kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Nah, kuadran 2 ini kan adalah 180 kurang ya. Kurang ya. Nah, berarti yang ini itu adalah 180 dikurangin A. Oke, derajat ya. Ditambah dengan, nah ini kurung, kelipatan dari 360. Oke. Kalau yang kosinus, cos X sama dengan cos A, ini juga ada dua rumus nih. Oke, bisa X sama dengan A ditambah dengan kelipatan 360. Bisa pula, kosinus positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Kuadran 4 ini kan adalah sudut negatif ya. Negatif sekian gitu ya. Nah, maka ini X sama dengan negatif A ditambah dengan kelipatan 360. Nah, lalu kemudian satu lagi adalah rumus tan. Oke, rumus tan ya. Jadi tan X sama dengan tan A. Maka dia hanya punya satu rumus nih. Yaitu apa? X sama dengan A ditambah dengan kelipatan, nah kalau khusus tangan itu adalah kelipatan 180 derajat. Oke, jadi tiga bentuk dasar ini yang akan kita pakai di persamaan trigonometri sederhana lanjutan. Oke, jadi lanjutan ini maksudnya gimana nih? Jadi lanjutan itu maksudnya adalah bentuknya itu kali ini adalah mirip dengan yang dasar ini, tetapi sedikit berbeda, yaitu contohnya misalnya sin X itu sama dengan sesuatu P misalnya ya. Nah, bisa pula bentuknya cos X sama dengan P gitu ya. Atau bisa pula tan X sama dengan P gitu ya. Nah, mungkin kita akan lihat contoh soalnya saja. Karena intinya itu sebenarnya mengubah soal menjadi kembali ke bentuk dasar. Baru kita kerjakan seperti yang di video kemarin begitu ya. Jadi intinya itu hanya perubahannya saja. Oke, kita akan lihat contoh. Oke, kita lihat contoh pertama kita. Oke, jadi di sini adalah sin X sama dengan sekian begitu. Oke, sekian gitu ya. Nah, jadi ini akan kita bawa ke bentuk dasar gitu ya. Karena di sini sin X berarti ini harus sama dengan sin sesuatu begitu kan? Oke, tapi kita teringat, kita ingat bahwa sin berapa sih yang hasilnya setengah akar 2 gitu ya. Oke, kita ingat adalah 45 derajat alias berapa pi? Ya, alias pi per 4 gitu ya, pi per 4. Oke, berarti kita bisa mengubah soal menjadi sin X sama dengan sin pi per 4. Nah, gitu. Karena sin pi per 4 itu sendiri adalah setengah akar 2 gitu ya. Oke, kalau kita sudah berhasil menuliskan bentuk seperti ini, kita akan sadar bahwa ini kan sudah bentuk sederhana, bentuk dasar gitu ya. Oke, berarti bisa menggunakan rumus sinus yang ini ya. Oke, karena dia pakai radian pi, maka kita dicocokkan ya pakai radian juga ya. Oke, berarti ini jawabannya itu bisa 2 ya. Jadi bisa X sama dengan pi per 4 ditambah dengan kelipatan 360 berarti 2 pi ya. Nah, lalu satu lagi adalah X sama dengan
180 berarti pi ya. Pi dikurangin dengan barang ini, apa? Pi per 4, gitu ya. Ditambah dengan kelipatan dari 360 alias 2pi. Begitu. Jadi dua barang ini yang akan kita selesaikan gitu ya. Oke, tapi batasnya adalah sampai 2pi. Karena ini per 4, jadi kita samakan penyebut supaya lebih mudah. Oke. Jadi supaya per 4, maka ini harus kali 4, jadi 8 ya. Nah, karena dia per 4, berarti kita ubah aja nih soal ini, 2pi ini jadi berapa nih? Jadi 8 per 4pi ya. Nah, oke, berarti nanti ceritanya dari 0 sampai 8 ya, pembilangnya ya. Oke, pertama-tama tentu jawabannya adalah pi per 4 dong. Oke, lalu kemudian jawabannya lagi apa lagi nih? Oke, ditambah dengan 8 jadi 9 per 4. Tetapi kita hanya maunya kan sampai apa? Sampai 8 saja. Ini 9 ini sudah lewat, maka ini sudah tidak kita pakai. Ini tidak kita pakai karena lewat ya. Berarti hanya ini yang kita pakai. Lalu kemudian kita akan kerjakan untuk yang berikutnya. Yang berikutnya ini kita samakan penyebut saja biar mudah hitung. Makanya jadi 4pi per 4 dikurangi dengan pi per 4 ditambah dengan kelipatan dari 8pi per 4 ya. Oke, ini kalau dikurangin maka dapatnya 3 per 4 pi ditambah kelipatan dari 8pi per 4 gitu ya. Oke, tentu saja jawabannya adalah 3 per 4 pi ya. Ya, lalu kemudian 3 kalau ditambah 8 kan jadi 11 ya. Oke, tapi yang 11 pi per 4 ini udah lewat karena kita hanya maunya sampai 8 ya, sampai 8 di sini. Oke, ini 11-nya sudah lewat. Oke, sudah lewat, tidak. Oke, berarti yang kita pakai adalah yang ini. Karena diminta HP, maka kita tuliskanlah himpunan penyelesaiannya ya. Apa? Pi per 4 sama satu lagi apa? 3 per 4 pi, begitu ya. Oke. Nah, saya pikir ini cukup mudah ya, karena tinggal kita ubah saja. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Jadi, kosinus dari 2x kurang 35 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 2. X-nya itu mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Batasnya termasuk. Ya, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya sama saja sih. Kita tinggal berpikir. Jadi cara berpikir demikian nih. Kosinus berapa yang hasilnya setengah akar 2? Oke, kita tahu hasilnya tentu 45 derajat. Tetapi masalahnya yang kita mau itu bukan setengah akar 2, tetapi negatif setengah akar 2. Maka kita berpikir lagi. Kosinus negatif itu di kuadran mana? Itu ya. Oke, kosinus tentu negatif ada di kuadran 2. Bisa pula di kuadran 3, begitu ya. Nah, kita ingat bahwa kuadran 2 itu kan 180 derajat dikurangin sekian ya. Kalau kuadran 3, berarti 180 derajat ditambah sekian ya. Nah, kita tinggal pilih nih, mau pakai yang kuadran 2 atau kuadran 3. Pilih salah satu. Misalnya, saya pilih kuadran 2, berarti kan 180 derajat kurang ya. Maka berarti 180 derajat dikurangin 45 derajat. Maka hasilnya jadi 135 derajat. Kalau seandainya saya pilih yang kuadran 3, maka 180 derajat ditambah 45 derajat. Maka dia akan menjadi 225 derajat. Nah, sekarang kita mau pakai mana nih? Pakai 135 derajat apa 225 nih? Pilih salah satu. Oke, saya putuskan saya pakai yang 135 saja deh. Pakai yang mana saja boleh ya. Mau 135 boleh, mau 225 boleh. Hasil akhirnya akan sama. Oke. Nah, sekarang misalnya saya pakai 135 ya. Saya putuskan pakai 135. Maka soal berubah menjadi kosinus 2x dikurang 35 derajat. Oke, ini akan menjadi kosinus sama dengan kosinus 135 derajat. Nah, cross check nih, kosinus 135 derajat betul nggak sama dengan negatif setengah akar 2? Benar ya? Nah, kalau benar berarti udah ini memenuhi kaidah bentuk dasar dari
persamaan trigono ya. Nah, jadi kalau sudah kembali ke bentuk dasar, berarti sebenarnya ini sudah soal yang video kemarin ya, tinggal dikerjakan. Mungkin saya kerjakan aja langsung di sini ya. Oke, berarti ini jadi 2x kurang 35 derajat ditambah sama dengan 135 derajat ditambah kelipatan 360 derajat gitu ya. Oke, pindah ruas, maka 2x sama dengan ini pindah jadi tambah, maka 170. Oke, ditambah kelipatan 360. Lalu karena kita mau cari x, berarti ini bagi 2 nih. Nah, maka berarti x sama dengan ini bagi 2 85, ini bagi 2 90 derajat. Jadi berarti x-nya itu adalah 85 derajat dikurangin atau ditambah dengan 90 derajat. Kalau dikurangi 90 derajat, maka jadi negatif 5 derajat. Tidak termasuk di batas ini. Batasnya 0 sampai 360 ya. Oke, berarti kita tambah dengan 90. Oke, kalau ditambah 90, maka jadi berapa nih? 175 ya, betul. Nah, masih termasuk ya. Oke, kalau kita tambah 90 lagi jadi berapa? Oh, tulis di samping aja deh. Berarti sama dengan apa? Kalau tambah 90, 265 derajat ya. Kalau ditambah 90 lagi, jadi berapa? Maka jadi 355 derajat. Masih memenuhi ya. Oke, kalau tambah 90 pasti udah lewat nih. Oke, kita stop nih sampai di sini. Lalu kemudian kita ingat masih ada satu rumus lagi kan untuk yang kosinus ya. Apa? Yaitu barang itu sama dengan negatif dari sudutnya ditambah kelipatan 360 derajat. Oke, pindah ruas 35 ke sana, maka jadi tambah, berarti jadi negatif 100 gitu ya. Oke, karena kita cari x, berarti ini bagi 2 dong. Bagi 2, dapat x sama dengan berapa nih? Negatif 50 ditambah kelipatan. Oh, tadi bagi 2 kok 90 ya. Waduh, maaf nih. Ini seharusnya nih 180 ya. Nah. Oke, jadi ini harusnya tambah 180. Waduh. Oke, jadi ini kalau ditambah 180 jadi berapa nih? 265 ya. Oke. Kalau kita tambah 180 lagi jadi 400-an lewat ya. Cuman 2 ya harusnya ya. Aduh. Salah. Oke, jadi ini berarti jadi 180 ya. Oke, maka jawabannya tak mungkin negatif 50 dong, karena negatif 50 kan di luar batas ini ya. Berarti yang negatif 50 ini sebenarnya tidak termasuk. Oke, berarti kita perlu tambah dengan 180 nih. Kalau negatif 50 kita tambah 180, maka jadi berapa? 130. Lalu kalau kita tambah 180 lagi, maka jadi berapa nih? Jadi 310. Masih memenuhi ya. Oke, kalau kita tambah lagi dengan 180, lewat ya. Udah 490 lewat ya. Oke, berarti ini dapat 2 jawaban, ini dapat 2 jawaban. Oke, tinggal tulis HP-nya nih. Oke, HP-nya adalah apa? 85 derajat, usahakan urut ya, Oke. Lalu 265, satu lagi adalah 310 derajat. Nah, begitu ya. Oke, apakah bisa dipahami? Saya pikir masih mudah ya, karena tinggal mengubah menjadi bentuk dasar. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat contoh nomor 3 ini. Jadi tan sekian itu ya sama dengan 1. Lalu x-nya itu di antara 0 dan 2pi. Oke ya. Nah, ini berarti kita tinggal berpikir apa tan berapa ya? Yang hasilnya 1. Kita ingat 45 derajat gitu ya. Tapi ini pakai radian nih, pakai pi. Maka 45 derajat ini sebenarnya adalah pi per 4 gitu ya. Oke, berarti kita bisa mengubah soal menjadi tan 6x tambah 1/5 pi. Oke, sama dengan tan pi per 4 ya. Nah, ini kan sudah adalah bentuk dasar gitu ya. Oke, maka tan itu rumusnya cuma 1, tinggal coret lalu tambah kelipatan 180 ya. Oke, jadi 6x ditambah 1/5 pi ini sama dengan barang ini. Oke. Ditambah dengan kelipatan dari 180.
Oke, kelipatan 180 ini berapa nih? Pi ya. Oke. Karena dia per 5 lalu per 4, maka kita jadikan per 20. Oke, jadi apa? 6x ditambah per 20 ya. Berarti ini per 20, maka kali 4 ya. Berarti atas ini 4 nih. Oke, kalau ini per 20, maka ini berarti jadi per 20 kali 5 ya. Maka atas kali 5 nih. Oke. Nah, ini biarin dulu deh. Nanti baru samakan penyebut ya. Oke, pindah ke sana. Lalu ini tinggal pindah ruas ke sana, maka diperoleh 6x sama dengan, oke, berarti ini positif pindah jadi negatif ya, maka jadi kurang, berarti tinggal pi per 20 dong ya. Oke, ditambah, ini kalau per 20, maka ini kita jadikan per 20 aja ya, ditambah k dikali 20 pi per 20. Artinya, kita bagi 6 dulu ya, oke, bagi 6. Atau kali dengan 1/6. Maka ini akan jadi x. Oke. Lalu ini kalau kali 6 maka jadi per 120 ya. Oke. Nah, ini juga sama nih. Maka bawahnya jadi per 120 karena kali 1/6 ya. Atas kali 1, bawah kali 6. Oke. Nah, sekarang kalau per 120 berarti ini kita soal ubah jadi per 120 bagi apa? Batasnya ya. Maka kalau bawahnya 120 berarti atasnya kali 120, maka jadi 240. Oke, berarti batasnya nanti sampai 240 ini. Oke, maka kita akan jumlahkan terus-menerus gitu ya, dari 0 ya. Oke, berarti ini tentu saja jawabannya adalah, saya tulis bawah aja. Jawabannya tentu x sama dengan pi per 120 dong ya. Itu sangat jelas gitu ya. Lalu kemudian nanti akan ditambah dengan 20 terus-menerus sampai paling gede itu hanya boleh 240 gitu ya. Oke, berarti berikutnya apa lagi nih? Oke, tambah 20, berarti 21 dong ya. Oke, lalu kalau ditambah 20, maka berarti 41 ya. Lalu apa lagi? 61 ya. Lalu 81 ya. Banyak banget nih. Banyak banget. Oke, lalu 101 ya. Banyak banget ini. 121, 141, lalu kemudian 161, lalu 181, lalu 201, lalu 221, lalu kalau tambah 20 kan jadi 241 ya. Kita cuma sampai 240 nih lewat. Oke, berarti stop sampai di situ. Oke, kalau ditulis dalam himpunan penyelesaian, ini semua ditulis dalam himpunan penyelesaian gitu ya. Ya, jadi silahkan dituliskan. Ya, kita sebaiknya mungkin lihat contoh berikutnya aja deh ya. Oke, kita lihat soal nomor 4. Jadi nomor 4 ini bentuknya agak sedikit berbeda ya. Oke, sebenarnya ini tidak sih. Ini hanya perlu aljabar, pindah-pindah ruas saja ya. Oke, kita coba. Oke, jadi pertama-tama negatif 1 kita pindah ruas ke kanan. Maka jadi begini ya. Akar 3 tan 2x sama dengan 1 gitu ya. Lalu kita tinggal hilangkan akar 3 di sebelah kiri. Itu caranya kita kalikan dengan 1 per akar 3. Maka ini kalau kali dengan 1 per akar 3, maka 1 ya. 1 kali tan 2x, maka tan 2x. Sedangkan ini 1 dikali ini, hasilnya 1 per akar 3. Kalau dirasionalkan, maka akan diperoleh 1/3 akar 3. Ini kan adalah tan 30 derajat ya. Sama aja dengan pi per 6 gitu ya. Nah, berarti ini sudah memenuhi bentuk dasar ya dari persamaan trigono. Jadi tinggal kita coret tannya. Tan kan cuma satu rumus ya, yaitu ini sama dengan itu ditambah dengan kelipatan dari 180 alias pi. Nah, supaya ini jadi x, maka kita kali dengan 1/2.
Maka kali 1/2 jadi X. Ini kali 1/2 jadi Pi per 12. Ini kali 1/2 jadi Pi per 2 ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang supaya sama penyebut, maka ini kita jadikan per 12 saja deh. Kalau kali per 12 berarti kali 6 ya bawahnya, maka atasnya juga kali 6. Oke, maka dia akan menjadi X sama dengan, sebelah sana saja ya. Oke. Jadi ini saya garis. Berarti jadi X sama dengan Pi per 12 ditambah dengan kelipatan dari, ini per 12 berarti kali 6, atas kali 6, 6pi, nah gitu ya. Berarti jawabannya adalah Pi per 12 ditambah dengan 6 terus menerus ya. Sampai berapa nih? Ini 2pi mau jadikan per 12. Berarti 24 dong ya. 24 pi ya. Berarti sampai 24 nih. Pertama-tama X-nya adalah Pi per 12 dong, tentu saja. Lalu kemudian ditambah 6, jadi 7pi ya. Maka jadi 7pi, ya kan? Lo tambah 6 lagi, berarti jadi berapa nih? 7 tambah 6, 13, gitu ya. Belum lewat kan? Belum lewat ya. 13 ini kalau tambah 6, jadi 19 ya. Nah, lalu 19 ini kalau ditambah 6, jadi 25 dong. Padahal ini 24 ya. Berarti lewat. Nah, kalau lewat berarti hanya ini saja nih jawabannya ya. Maka kita tulis HP-nya Pi per 12, lalu kemudian 7pi per 12, lalu kemudian 13pi per 12, lalu kemudian 19 per 12 pi, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lihat satu contoh lagi. Kita lihat soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 ini sebenarnya sudah memenuhi bentuk dasar gitu ya, cuman dia bentuknya dua buah ruas ada X-nya. Jadi sebenarnya tidak bermasalah sih, kita tinggal selesaikan seperti rumus dasar begitu ya, bentuk dasarnya. Jadi yang pertama tentu saja adalah, saya pakai warna merah. Tentu adalah barang ini 70 derajat dikurangi 3X ini sama dengan barang ini 30 derajat dikurangi 2X ditambah dengan kelipatan 360 dong kan, seperti biasa ya. Nah, tinggal pindah-pindah ruas saja nih. Jadi ini negatif 2X, kalau pindah ruas ke sana maka jadi negatif X gitu ya. Jadi negatif X, Sedangkan 70 kalau pindah ke sana maka akan jadi negatif 40 ya, betul ya. Ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Maka supaya jadi X, maka ini semua kali negatif nih. Maka jadi X sama dengan 40 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Kenapa ini tetap tambah nih? Kok nggak kurang? Karena kalau kita tambah atau kita kurang dengan kelipatan 360 kan sama saja ya kan? Ya, jadi sama saja nih mau tambah atau kurang nih. Karena intinya kan tambah atau kurang 300 kelipatan 360 gitu ya. Berarti karena dia mintanya dari 0 sampai 360, berarti sangat jelas X-nya itu yang berlaku hanya 40 derajat. Karena kalau kita kurangin maupun kita tambah dengan 360, maka ya tidak ada gunanya gitu ya. Lewat dari batasannya. Kita dapat satu jawaban dari ini. Lalu kita ingat kosinus kan masih ada satu lagi ya, yaitu versi negatifnya kan. Jadi barang ini salin 70 derajat dikurangin 3X sama dengan negatif A ya kan, berarti negatif dari ini ya kan, ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Nah, berarti kita tinggal selesaikan saja nih bentuknya nih. Kali min ya masuk, maka jadi negatif 30 derajat ditambah 2X tambah kelipatan 360. 2X kalau pindah jadi negatif 5X gitu ya. Ini 70 pindah jadi negatif 100 ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Bagi negatif 5 maka jadi X sama dengan bagi negatif 5 20 ya, ditambah bagi negatif tetap tambah ya dia ya. Bagi 5 jadi berapa nih?
Jadi 18 ya. Oke, 18. Oh, bukan ya. Oke, 72. Aduh, ngawur ya. Oke, 72 derajat. Oke. Nah, maka berarti jawabannya tentu adalah 20 derajat ditambah atau dikurangin 72 derajat ya, tak mungkin kurang. Nanti lewat batas. Berarti ditambah nih. Berarti tambah 72 maka jadi 92 derajat. Oke, tambah 72 lagi nih. Tambah 72 maka jadi 164. Tambah 72 lagi nih. Maka jadi 236. Betul ya? 7 ya kan? Oke, lalu tambah 72 lagi, maka jadi 308. Kalau tambah 72, maka jadi 380. Lewat ya. Oke, berarti dari sini kita dapat 5 buah nilai X. Oke. Maka HP-nya kita tinggal tuliskan aja nih. Oke, jadi pertama 20, lalu 40, lalu 92, 164, 236, sama 308. Nah, gitu ya. Oke, jadi saya pikir untuk soal nomor 5 sudah yang terakhir ya, contoh yang terakhir. Jadi ini sudah cukup mewakili semua. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekian dan terima kasih.